Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam masa Pekan Paskah ini kita merenungkan satu subtema, yaitu dengan kebangkitan Kristus mewujudkan kesatuan dan pemulihan bagi semua. Bacaan kita hari ini diambil dari Markus pasal 14 ayat 3 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Kita mengenang sebuah peristiwa di mana Kristus dieluk-elukan oleh orang banyak saat ia memasuki kota Yerusalem. Peristiwa itu merupakan suatu bentuk penghormatan yang amat luar biasa bagi Sang Mesias yang hidup. Seperti yang disebutkan dalam introitus kita hari ini, Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ada dua pesan yang terkandung pada Yohanes 3 ayat 14-15 ini, bahwa Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, harus ditinggikan, dan orang yang percaya kepada Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada peristiwa yang juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ditinggikan dan diberi penghormatan yang luar biasa oleh seorang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Keempat Injil mencatat peristiwa ini, meskipun dengan informasi yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi. Peristiwa ini terjadi di rumah seorang Farisi yang bernama Simon. Simon adalah seorang yang telah disembuhkan dari sakit kusta. Markus menyebutkan orang yang mengurapi Yesus adalah seorang perempuan yang di kitab Lukas disebut sebagai perempuan yang berdosa. Perempuan itu bernama Maria, saudara Marta dan Lazarus. Perempuan itu datang dengan membawa minyak narwastu yang mahal harganya, lalu mengurapi Yesus. Ada tiga hal yang akan kita renungkan dari Markus pasal 14 ayat 3 hingga ayat yang ke-9 ini.
Yang pertama, perempuan ini menghormati Yesus dengan seluruh eksistensi dirinya. Minyak narwastu bukan minyak biasa, tetapi suatu yang sangat berkualitas. Disebutkan harganya itu 300 dinar, yaitu upah untuk setahun bagi buruh harian. Dalam Injil Markus dikatakan bahwa perempuan itu mencurahkan seluruh minyak narwastu tersebut di kepala Tuhan Yesus. Dalam kitab Yohanes dicatat perempuan itu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Yesus mengatakan, tubuhku telah diminyakinya. Berarti seluruh minyak narwastu itu dipakai untuk mengurapi seluruh tubuh Yesus dari kepala hingga kaki. Pengurapan yang dilakukan oleh perempuan itu melambangkan pengakuannya atas kemesiasan Yesus. Dalam peristiwa ini, Yesus dimuliakan dan ditinggikan. Tindakan yang dilakukan perempuan ini sangat luar biasa. Ia mempersembahkan seluruh minyak narwastu murni yang mahal itu kepada Yesus dalam suatu sikap kasih yang besar. Hal ini menyatakan cinta kasih dan penghormatannya kepada Tuhan Yesus yang sangat besar. Perempuan ini berani menyatakan iman dan kasihnya dengan pengorbanan materi dan perasaan. Sebuah tindakan kasih yang dilakukannya tanpa rasa malu. Dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan tidak boleh mengurai rambutnya. Tetapi pengurapan ini menyatakan bahwa perempuan ini meninggikan Yesus dengan menyerahkan seluruh hidup kepadanya. Yang kedua, perempuan ini mengurapi Yesus tanpa peduli respon orang-orang di sekitarnya. Orang di sekitar Yesus merasa bahwa tindakan itu merupakan suatu pemborosan, bahwa minyak itu lebih baik dijual, lalu uangnya diberikan kepada orang miskin. Kemudian mereka mengecam perempuan itu. Beberapa orang menjadi gusar karena menganggap perbuatan perempuan ini sebagai pemborosan. Kalau melihat di kitab Injil yang lain, kemungkinan besar adalah murid-murid. Bahkan dalam kitab Yohanes disebutkan Yudas yang gusar dan menganggap pemborosan. Bahkan merasa lebih baik kalau minyak narwastu itu dijual, dibagikan kepada orang miskin. Sepertinya orang-orang tidak dapat melihat makna di balik peristiwa ini. Pikiran mereka terarah pada materi, pada uang yang didapat bila minyak itu dijual. Mereka tidak memahami bahwa kemuliaan Tuhan Yesus melebihi materi yang ada di dunia ini. Perempuan ini tidak peduli dengan respon orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia terfokus pada tindakan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat melihat apa yang perempuan ini lihat dalam diri Yesus. Mereka gagal melihat nilai Kristus dan peristiwa besar yang akan terjadi padanya. Perbuatan perempuan yang mengurapi Kristus ini dianggap suatu pemborosan, tetapi dilihat dari perspektif sejarah keselamatan, perbuatan ini sangat bermakna. Yang ketiga, perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus mendapat pujian dari Tuhan Yesus.
Pujian Tuhan Yesus atas perbuatan perempuan ini bukan sekedar pujian biasa, tetapi dikatakan perbuatannya itu akan diingat sepanjang masa. Tuhan Yesus membela perempuan ini dari kegusaran murid-murid dan mengatakan bahwa perempuan ini telah melakukan perbuatan yang baik dan indah kepadanya. Perempuan ini sangat menghargai Yesus dan menghormati Dia dengan pengorbanannya, antusias, dan kasihnya yang begitu indah. Terhadap tuduhan dan sikap orang-orang itu, Yesus justru memberikan reaksi yang bertolak belakang. Pertama-tama, Ia mengatakan bahwa tidak ada salahnya sama sekali jika perempuan itu melakukan perbuatan baik pada dirinya. Karena perempuan ini sudah melakukan apa yang bisa ia lakukan. Kemudian terkait dengan pelayanan terhadap orang-orang miskin, Yesus mengatakan bahwa orang-orang itu setiap saat akan berjumpa dengan orang-orang miskin. Bahkan setiap saat pula bisa berbuat sesuatu untuk mereka. Namun Yesus menyampaikan bahwa tidak ada salahnya melakukan tindakan penghormatan untuknya. Karena Yesus sendiri tidak akan selalu ada bersama-sama mereka. Perkataan ini juga sekaligus menjadi pemberitahuan kepada orang-orang itu bahwa Yesus akan disesat dan mati demi penyelamatan manusia dari penghukuman kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dari peristiwa pengurapan ini kita belajar supaya tidak ragu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memberikan apa yang dapat kita beri untuk Dia. Memberi yang terbaik kepada Tuhan dapat terwujud melalui talenta yang kita miliki. Bahkan tidak ragu mempersembahkan pikiran, waktu, tenaga, dan harta benda untuk kepentingan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Seluruh hidup kita adalah milik-Nya, sehingga dalam hidup kita seharusnya meninggikan Kristus melalui pemberian yang terbaik baginya. Hendaklah dalam hidup ini kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena hanya Kristus Yesus sendirilah satu-satunya pribadi yang kita tinggikan di atas segalanya. Kita kembali diingatkan untuk merendahkan diri, supaya hanya Dialah yang ditinggikan. Terlebih, Alkitab sendiri mencatat bahwa Allah menentang pribadi yang congkak, namun mengasihani mereka yang rendah hati. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.